Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa aliman, illa zikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Kata Nabi Muhammad, semua dunia ini dilaknat. Tahu kan laknat? Laknat itu apa? Laknat itu adalah jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kebaikan, jauh daripada kebahagiaan. Dimanapun kita berada ada saja masalah. Dimanapun kita berada, bertemu dengan siapapun selalu ada problematika kehidupan pada dirinya, di mana-mana. Kenapa? Karena sudah dilaknat. Tapi tidak pernah Nabi memberitahukan tentang sesuatu yang sifatnya itu tidak baik, kecuali pasti dikecualikan. Termasuk ketika Nabi SAW mengatakan ad-dunya mal'una, semua dunia itu dilaknat, kecuali apa? Ada dikecualikan. Kalau dunia kita tidak ingin dilaknat, rumah kita tidak ingin dilaknat, usaha kita tidak ingin dilaknat, harta kita tidak ingin dilaknat, maka harus tersambung dengan salah satu daripada tiga ini. Yang pertama apa? Yang pertama zikrullah wa mawalah. Harus tersambung dengan zikir Allah. Apa zikir Allah? Zikir Allah itu adalah pondok pesantren zikir Allah, masjid zikir Allah, musola zikir Allah, majelis taklim zikir Allah, tempat-tempat berzikir zikir Allah. Kita datangkan orang yang berzikir zikir Allah. Kita sendiri membaca zikir di tempat itu zikir Allah. Yang demikian itu akan menjadikan berkah. Oleh karenanya saya masih teringat ada mantan rektor UIN Malang dan beliau adalah dosen kami pada waktu dulu kami mengambil doktor kami, yaitu Profesor Imam Prayogo. Beliau subhanallah, beliau selalu membawa pesan daripada ayahnya, di mana ayahnya berkata begini, "Nduk, bahasa Jawa itu anakku, anak, kalau bisa kau bangun masjid, bangun. Kalau kamu nggak bisa bangun masjid, maka bantulah orang yang bangun masjid. Kalau kamu bangun masjid nggak bisa, bantu orang yang bangun masjid juga nggak bisa, jadilah ahli masjid. Kalau nggak bisa tiga-tiganya, jangan sampai jadi orang yang keempat. Sudah bukan membantu masjid, bukan membangun masjid, bukan ahli masjid, itu orang yang bakal apes hidupnya," katanya. Ini salah satu contoh. Kenapa demikian? Karena memang keberkahan itu kita dapatkan dalam ketaatan. Lebih spesifik, lebih khusus, berkah itu disebutkan oleh Allah SWT, di mana penjelasannya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berkah itu, sebelum kita itu panjang lebar berbicara terkait dengan berkah, berkah itu adalah sebuah kebaikan yang berlebih, sebuah kebaikan yang terus meluas, sebuah kebaikan yang melebar. Sehingga Al-Habib Ali Habsyi sebelum maulid yang kita baca tadi maulidnya, habba iza barakal maula tulaki hubub. Satu butir saja kalau sudah Allah berkati di situ, maka akan menjadi ribuan bahkan jutaan butir, bukan lagi satu butir. Itu berkah namanya. Umurnya sebentar tapi seperti panjang. Hartanya sedikit tapi berkah, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa. Ini namanya berkah. Anaknya cuma sedikit tapi berkah, berguna semuanya bagi nusa dan bangsa. Ini namanya berkah. Subhanallah, Al-Habib Ali Habsyi sebelum maulid, seumur hidupnya tidak pernah berdoa minta dunia. Seumur hidupnya tidak pernah meminta dunia. Karena apa? Dua hal. Yang pertama, ketika beliau itu dulu semasa kecilnya diberikan uang oleh ayah, oleh ibunya untuk jajan selama dia itu belajar. Subhanallah, di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang dia minta-minta. Maka kemudian ibu nenek-nenek itu yang sudah tua itu mengatakan begini, "Ali, engkau berikan apa yang ada padamu, aku doakan kamu tidak pernah mencari dunia dan tidak pernah memohon dunia." Maka semua yang ada di kantongnya itu diberikan kepadanya. Subhanallah, mulai saat itu nggak pernah dia itu meminta dunia. Padahal Al-Habib Ali Habsyi sebelum maulid, kalau sudah bulan maulid, beliau itu membuat maulid, dan maulidnya itu dihadiri oleh puluhan ribu orang, semuanya dikasih makan oleh beliau, Al-Habib Ali Habsyi. Bahkan di waktu terjadi paceklik di zamannya beliau di Yaman, itu sebanyak 3 desa semua dalam tanggungan beliau selama 3 bulan berturut-turut. Berkah, nggak pernah minta dunia, tapi dunia yang ikut. Kenapa? Karena yang pertama doanya perempuan tua tadi, itu yang pertama. Oleh karenanya, jadi kalau seumpama suatu waktu nanti kita dicoba oleh Allah Ta'ala, ada orang minta-minta, jangan pernah kita tolak. Memang meminta itu tidak baik,
Tapi takutnya orang yang meminta itu adalah salah satu daripada utusan Allah untuk menguji kita. Ingatkan bagaimana ceritanya Nabi Muhammad yang bercerita tentang 3 orang yang diuji oleh Allah Ta'ala. Yang pertama botak kepalanya, kemudian yang kedua orang yang buta matanya, yang ketiga orang yang kemudian kena lepra di kulitnya. Lalu kemudian oleh Allah Ta'ala diberikan harta masing-masing, ada yang diberikan kambing, ada yang diberikan sapi, ada yang diberikan unta dan sebagainya. Maka kemudian setelah sekian tahun jadi kaya raya, dicoba oleh Allah Ta'ala, datang lagi 3 malaikat ini yang menjelma sebagai manusia meminta-minta kepada mereka. Ternyata satu di antara mereka yang memberikan apa yang diminta. Mintanya berapa? Mintanya, berikan aku sesuatu yang bisa menyampaikan aku ke rumahku. Semuanya menolak, semuanya bohong, semuanya tidak mengakui. Padahal malaikat mengatakan begini, aku memohon kepada kamu demi zat yang telah menyembuhkan botak kamu dan memberikan harta berupa sapi. Yang satunya lagi, aku memohon kepadamu dengan zat yang telah memberikan harta kamu berupa unta dan banyak melimpah dan yang menyembuhkan kamu daripada penyakit lepra. Maka mereka berbohong, siapa bilang, aku tidak pernah miskin, aku nggak pernah sakit dan sebagainya. 2 orang ini gagal. 1 orang yang buta itu, dia yang termasuk yang gak gagal. Ketika diminta, maka apa dimintanya diberikan, bahkan lebih. Silakan kamu ambil sebaik-baiknya, aku pernah jadi seperti kamu. Benar yang kau katakan, dulu aku seperti itu, tapi alhamdulillah kemudian Allah yang menyembuhkan aku. Alhamdulillah Allah memberkati hartaku sehingga aku punya harta yang banyak. Silakan kamu mau ngambil berapa saja ambil. Subhanallah, kemudian malaikat itu menjelma kepada menjadi malaikat dan kemudian mendoakan berkah kepada si yang buta ini. Kan sudah disebutkan. Nah, artinya apa? Bisa jadi kalau ada orang yang minta-minta pada kita, apalagi menyebutkan nominal, ya kita husnudzon, berikan. Ini pernah terjadi pada diri saya sendiri. Ada satu haji, dia itu punya beberapa toko, bukan cuma 1 toko di Tanah Abang, tapi beberapa toko di Tanah Abang. Dia punya mobil berapa biji, dia punya ruko berapa ruko selain di Tanah Abang, punya rumah berapa rumah. Sehingga suatu waktu kami diantar olehnya dengan mobilnya berziarah ke makam Al-Habib Ali Habsyi Kuitang. Ketika kami ziarah, pulang dari ziarah kami tidur, kami bermimpi Al-Habib Ali Kuitang itu bilang kepada saya, bilang sama haji itu, besok akan datang orang namanya Ahmad, kasih duit ya 50.000. Jelas tidak pesannya? Jelas kan ya? Namanya Ahmad, kasih uang berapa? 50.000. Saya telepon, besok kalau datang orang namanya Ahmad, kasih duit 50.000. Oh ya Beb, sudah saya sampaikan. Mungkin berkatnya beliau itu mengantarkan saya berziarah, sehingga kemudian Imam Habib Ali ini ingin menyelamatkan dia. Sehingga pada datang dan mimpi dan memberitahukan kepada saya dengan pesan yang sangat jelas. Subhanallah, setelah 3 hari saya baru ingat, saya sudah pesan kepada haji itu. Dilaksanakan atau tidak? Saya telepon dia, Haji gimana kemarin ada yang datang sama antum? Iya Bib, ada yang datang. Siapa namanya? Ahmad Bib. Kasih berapa Bib? Kasih 10.000. Nah ini dari saking pelitnya, coba lihat ya. Padahal sudah jelas pesannya, kasih 50.000. Subhanallah, sekarang kesian. Tokonya habis, semuanya terjual. Yang tadinya dia kaya, sekarang dia sudah mengandalkan sewaan rumahnya sendiri yang ditempati itu. Ini salah satu contoh. Oleh karenanya, jadi hati-hati. Kalau semua ada orang yang minta-minta, bagi menyebutkan nominal itu hati-hati. Tapi hati-hati pula yang suka minta-minta. Jangan karena dengar khutbah saya ini, akhirnya dia itu minta sebutkan nominal. Karena mohon maaf, orang yang minta-minta itu mohon maaf ya, istri kepada suami, atau suami kepada ayahnya, kepada kakaknya, atau siapa saja, orang yang minta-minta itu dengarkan sumpahnya Nabi. Bukan cuma sebutan dan penyampaiannya Nabi. Kalau Nabi menyampaikan sesuatu pasti benar, nggak mungkin luput, nggak mungkin salah, apalagi sampai diawali dan sumpahnya. Nabi pernah bersumpah di dalam hadisnya berbunyi begini, Inilah uqsimu ala salasin, aku bersumpah terhadap 3 hal. Yang pertama, ma dzulima abdun bimadlamatin fasabara 'alaiha illa wazadahu Allahu izzan wa rif'atan.
Tidak ada satu orang pun yang dizalimi oleh orang lain, lalu orang itu sabar tidak membalasnya, kecuali pasti Allah akan menambahkan kemuliaan dan kedudukannya di sisi Allah. Makanya beruntung kalau dizalimi, jangan jadi orang zalim. Kalau dizalimi lalu kita sabar nggak balas, pasti akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Tunggu saatnya, sabar, jangan dibalas saja, tunggu, pasti kita akan harum namanya, pasti akan dibicarakan oleh kebaikan kita, itu pasti. Itu kata Nabi SAW, itu yang pertama. Yang kedua, ma fataha abdun baba mas'alatin illa wa fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil faqr. Tidak ada seorang pun yang membuka kesempatan meminta-minta kepada orang lain, kecuali pasti Allah akan bukakan dengan satu permintaan 70 pintu kefakiran. Coba silahkan buktikan, semua yang disampaikan Nabi Muhammad itu pasti benar, gak mungkin luput. Mana ada orang minta-minta kaya? Nggak bakal kaya. Kalaupun yang disimpan dan sebagainya sebanyak-banyaknya tidak akan dia gunakan. Orang kaya itu siapa? Orang kaya itu yang tidak mau perlu kepada orang lain, itu orang kaya. Kalau dia itu dapatkan dengan permintaan, dengan minta-minta, nggak bakal kaya dia. Selamanya dia terus akan butuh, terus akan minta pada orang lain, tidak akan kaya. Kemudian yang ketiga kata Muhammad, mana qasomalu min sadaqah bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak berkurang yang namanya harta dan sedekah, bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Tapi kenapa kok diantara kita itu sampai merasa sangsi dengan yang dikatakan oleh Nabi SAW? Bukti nyata, silahkan tulis di Google, ya, bukti nyata bahwasanya semua disampaikan Nabi Muhammad SAW benar. Ingat tidak masa-masa yang sangat menyulitkan bagi kita semuanya, masa-masa 3 tahun yang lalu, yaitu apa? Di saat kita itu corona, luar biasa, cari uang susah banget, pemasukan sedikit banget, bahkan banyak diantara kita yang terputus pemasukannya. Tapi subhanallah, ternyata di situ disebutkan para pengusaha itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, golongan yang pertama, mereka itu bangkrut dan itu banyak. Golongan yang kedua, harta mereka tetap dan itu sedikit. Dan yang ketiga, harta mereka walaupun di masa corona bertambah, itu juga sedikit. Pertanyaannya, siapa yang bertambah itu? Subhanallah, ternyata yang bertambah itu yang paling banyak sedekahnya yang bertambah. Walaupun masa corona, walaupun, ingat tidak, ada rumah makan gratis. Kapan itu? Waktu corona. Tahun pertama corona, dia punya 4 toko, 4 rumah makan gratis. Begitu selesai corona, punya 17 rumah makan. Coba lihat. Jadi kadang-kadang itu dipermainkan sama setan. Nabi Muhammad sudah menjelaskan bahkan di awal dengan sumpah, tidak berkurang harta itu dan sedekah, bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Nah, ini kesempatannya. Ayo, semoga saya diundang lagi di milad yang akan datang. Sudah bukan di sini tempatnya, tempat yang baru. Masa sih masyarakat sini nggak bisa bangun satu majelis? Nggak usah kirim ke Bangil, nggak usah. Kita di Bangil masih bangun 11 lantai, nggak usah pergi ke sana, sudah di sini saja bangun. Berapa, 1 lantai, 2 lantai, Beb? Wah, 2 lantai, 2 lantai saja. Nggak usah dikirim ke Bangil, di sini aja. Insya Allah, semoga nanti milad akan datang kita sudah bisa menempati lantai kedua, insya Allah. Nah, jadi semoga ini menjadi sebab untuk keberkahan kita semuanya. Nah, itu yang pertama. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, meriwayatkan hadis Qudsi, yaitu hadis yang disampaikan oleh Allah langsung, tapi perawinya Nabi sendiri. Itu namanya hadis Qudsi. Sepertinya firman Allah, cuma disampaikan melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Dengarkan, kalau kita ingin mendapatkan berkah. Idza ata'ani abdi raditu anhu, wa idza raditu anhu baraktu fihi wa fi asarihi wa la nihayata li barakati. Kalau seumpama salah satu daripada hambaku berbuat taat kepadaku, aku ridho kepadanya. Kalau aku sudah ridho kepadanya, aku akan berkati dirinya dan semua yang ada di sekitarnya. Dan ketahuilah bahwasanya keberkahanku tidak ada batasnya, bisa sampai ke keturunan ke-7 bahkan lebih daripada itu. Tapi sebaliknya, wa idza asani abdi, kalau seumpama salah satu daripada hambaku telah berbuat maksiat kepadaku, sakhattu alaihi, aku akan murka kepadanya. Wa idza sakhattu alaihi, kalau sudah aku murka kepadanya, la'antu, aku laknat dia, wa la'nati talhaqus sabi'a min waladi, dan laknatku itu akan sampai kepada keturunannya yang ke-7. Jadi keberkahan gak ada batas,
Tapi laknat dan dosa itu sampai kepada keturunan yang ketujuh. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Nabi, kalau kita mau cari mantu dari keluarga yang baik-baik. Kenapa? Karena kadang-kadang laknatnya itu, apesnya itu tetap akan bersambung kepada anak cucunya. Tapi dosa nggak diwariskan, dosa nggak. Tapi imbasnya, karena ayahnya orang begini, karena kakeknya orang kayak begini, karena kakek yang kedua orang kayak begini, maka biasanya orang itu berhati-hati untuk mendekat. Itu ada. Jadi bukan berarti dosa itu diwarisi, tidak, tapi imbasnya dosa iya sampai. Sama seperti kalau semua kita itu menjadi orang baik, yang mendapatkan kebaikannya siapa? Kita, anak keturunan kita dapat imbasnya. Oh, ini adalah cucu orang alim, oh ini adalah cucunya Nabi, imbasnya berkahnya keberkahan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu maka nggak mungkin keberkahan itu bisa kita dapatkan kecuali dengan salah satu daripada tiga. Apa yang pertama? Zikir Allah, majlis zikir, majlis taklim, masjid, musola. Kalau semua kita tidak bisa membantu secara utuh, kita bantu sebagiannya. Insya Allah akan berkah harta kita. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya menjadi berkah apa? Au aliman, atau menjadi orang alim. Di dalam keluarga kita itu harus ada orang alimnya. Kalau enggak kita sendiri orang alim, mantu kita orang alim, suami kita orang alim, anak kita orang alim, cucu kita orang alim. Selama masih dalam keluarga itu ada orang alimnya, selama itu pula yang namanya keberkahan pasti akan sampai kepadanya. Bahkan bertetangga dengan orang alim saja itu beruntung, apalagi sampai punya anak orang alim, sangat beruntung. Kenapa demikian? Biar kita paham, kalau kita punya anak jadi presiden, apa yang kita dapatkan? Biar kita tahu, setiap Bapak Jokowi itu melakukan suatu kebaikan, menandatangani suatu kebaikan, maka kalau tidak diberi hadiahkan pahalanya kepada orang tuanya, nggak sampai kepada orang tuanya. Bapak Jokowi kemudian bersedekah, kalau tidak niatkan untuk orang tuanya, tidak katakan saya hadiahkan pahala pada sedekahku untuk orang tuaku, enggak sampai pada orang tuanya. Begitu pula para pengusaha, begitu pula para menteri, begitu pula para anggota legislatif, begitu pula mereka konglomerat dan sebagainya. Tapi kalau orang alim seperti Habib Hadi ini, bagaimana Habib Abdurrahman mau bersyukuri, mau berterima kasih kepada guru-gurunya? Kenapa? Setiap kali beliau mengadakan majelis, setiap kali beliau berakhlak yang mulia, setiap kali beliau bersedekah, maka setiap kali itu pula orang tuanya otomatis langsung dapat. Walaupun Habib Hadi mengatakan, milad majelis saya yang ke-13 saya sengaja tidak menghadiahkan pahalanya untuk kedua orang tuanya, tetap sampai kepada orang tuanya. Itu berkahnya punya anak orang alim. Semoga kita mendapatkan anak yang orang alim semuanya. Biar kita paham, orang alim itu sebagaimana saya katakan tidak akan dibiarkan oleh setan anak kita jadi orang alim, enggak. Buktinya itu di pondok kami itu Pak, sekarang jumlah santrinya sudah 17.000. Dari mulai santri sampai santriwati, dari mulai MI sampai pasca sarjana. Alhamdulillah kami satu-satunya pondok pesantren yang mempunyai universitas Islam internasional, itu adalah di tempat kami, satu-satunya di Indonesia. Alhamdulillah berkat ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum pergi ke sana, antum bikin penelitian secara mandiri, silahkan lihat. Itu anak ibtidaiyah itu paling banyak. Satu ibtidaiyah banyak, sampai kelasnya itu sampai 1000 lebih jumlahnya. Begitu naik tingkatan berkurang. Naik tingkatan kelas 3 berkurang, naik kelas 4 berkurang, masuk Tsanawi berkurang, masuk aliyah berkurang, yang lulus sedikit. Kenapa? Setannya hebat. Gak bakal dibiarkan. Salah satu daripada kita, anak kita itu kemudian menjadi seorang dai, seorang alim, gak bakal dibiarkan. Oleh karenanya jadi mau jadi orang alim itu paling sulit menjadi orang alim. Oleh karena kata Nabi SAW, kalau semua ada orang alimnya di dalam keluarga kita, berkah hidup kita. Kenapa? Karena orang alim itu keberkahannya itu dirasakan oleh ahli dunia sampai ahli barzah sampai ahli mahsyar. Ketika di dunia, kalau semua di sini ada rumahnya orang alim, beruntung. Kalau semua di majelis ini betul-betul terlaksana dibangun di sini, insya Allah beruntung tetangga-tetangga di sini. Setiap majelis semua almarhum yang ada di tetangga ini semuanya dapat kiriman semuanya. Beruntung apa tidak? Beruntung. Nanti yang bertetangga dengan pondok pesantren, bertetangga dengan madrasah diniyah, bertetangga dengan majelis-majelis taklim itu beruntung sekali. Setiap kali diadakan setelah kita meninggal tetap kita akan diberikan. Kenapa? Karena ilmu telah mengajarkan kepada pemiliknya untuk kita itu mendahulukan tetangga sebelum orang lain. Sehingga dikatakan oleh Habib Ahmad bin Sanatos, kalau semua terjadi majelis taklim di suatu tempat, maka itu adalah satu-satunya tempat yang paling banyak Allah turunkan rahmat.
Bahkan sumber rahmat itu di situ. Lalu setelah diturunkan, semua orang yang hadir di situ diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka pulang ke rumahnya, rumahnya jadi barokah. Menyentuh istrinya, istrinya barokah. Anaknya, anaknya barokah. Semuanya jadi mendapatkan berkahan berkat majelis, berkah yang diturunkan dalam majelis ini. Kemudian masih sisa banyak. Kemana sisa itu? Diberikan kepada para tetangga. Sampai kepada mereka-mereka yang jauh sana, yang tidak pernah mengucapkan zikir Allah, kepada mereka pun Allah berikan berkatnya majelis taklim semacam ini. Oleh karena beruntung, biasanya kalau ada majelis taklim itu ada yang memusuhi. Kalau seumpama majelis taklim al-yumnu wal iman nggak ada yang memusuhi, berarti nggak ada baiknya. Makanya baik, ada yang musuhi nggak baik? Ada yang senang, ada yang nggak senang kan? Ada. Alhamdulillah. Berarti kalau ada yang nggak senang teruskan, berarti baik. Kenapa? Iblis tahu, setan tahu. Ada nggak baik? Ada baiknya ini. Makanya apa? Digoda, diganggu. Kadang-kadang dari keluarga, kadang dari tetangga dan sebagainya. Ada semacam itu. Saya punya abah yang mengatakan demikian. Jadi pondok kami itu waktu dibangun itu ada saja dari tetangga yang begini begitu dan sebagainya. Maka saya punya abah, dibaiki. Yang berbuat baik, yang berbuat jahat kepada kita baiki terus. Lalu dia mengatakan, ketika ada satu orang mengatakan, "Beb, sudah pindah saja, kita cari tempat lain." Tidak, saya tidak akan pindah. Kenapa? Justru karena banyak yang menggoda, justru karena banyak yang mengolah, justru karena banyak yang mengganggu, justru situ saya tahu ini baik. Kenapa? Setan tahu ini baik, makanya digoda. Kalau seumpama kamu itu bikin pondok pesantren, bikin majelis taklim, lalu nggak ada yang menggoda, tinggalkan saja. Berarti ini nggak bagus itu. Kenapa? Setan membiarkan. Nah, jadi pahami benar-benar. Nah, tapi semoga yang di sini insya Allah setelah lewat pernah nggak baik, nggak senang saja, ya cukup setelah itu senang semuanya insya Allah, sehingga apa keberkahan bisa kita rasakan semuanya. Oleh karena pentingnya itu orang alim. Nah, jadi kalau ada orang alim pegang. Sekarang kita itu seakan-akan mengabaikan, merendahkan, tapi nanti salah satu daripada mereka yang akan peduli kepada kita, yang akan kita cari-cari, bukan lagi kita mencari keluarga, itu ada orang alim. Kenapa? Karena keluarga itu sudah tidak akan kita cari lagi. Berapa kali kita panggil, ayah, ibu, istri, suamiku. Apa kata mereka? Siapa bilang aku ayahmu? Siapa bilang aku ibumu? Padahal mereka itu adalah ayahnya memang. Kenapa? Mereka berbohong seperti itu karena mereka takut sampai dikaitkan dengan perzaliman atau dosa yang mereka lakukan kepada mereka. Sehingga siapa yang kita cari? Yang kita cari cuma 3. Kata Nabi Muhammad, la yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun. Nanti di hari kiamat tidak bisa memberi pertolongan kecuali hanya 3 golongan saja. Yang pertama para nabi, yang kedua para ulama, yang ketiga para syuhada. Para nabi di mana kita akan berinteraksi sekarang? 124.000 nabi sudah meninggal semuanya. Lalu para syuhada, alhamdulillah berkat doanya nabi, usahanya nabi, upayanya nabi, di antara kita yang meninggal dengan salah satu daripada 70 sebab kematian, kita meninggal dalam keadaan syahid. Kalau kita meninggal dalam keadaan syahid, maka kita disejajarkan dengan para nabi dan para solihin. Tapi kan kita nggak tahu siapa di antara kita yang pasti meninggalnya dalam keadaan syahid. Tapi satu di antara mereka yang pasti akan memberikan pertolongan, siapa mereka? Para ulama. Setiap hari kita ketemu, setiap malam apa? Malam Sabtu. Setiap malam Sabtu kita ketemu. Pastinya dia itu kan ingat. Apalagi kita berbuat baik, apalagi kita ngasih hadiah, misalnya hadiah ulang tahun seperti Habib Hasan Nurul Mustafa, masya Allah. Waktu hadiah miladnya itu pengasuhnya dikasih hadiah mobil BMW terbaru. Wah, ya semoga nanti Habib Hadi dapat hadiah seperti itu. Karena Balikpapan jangan malu-maluin IKN ya. Nah, jadi Jakarta sudah nggak pakai lagi ibu kota, nanti di sini ibu kotanya. Insya Allah semoga seperti itu. Oleh karenanya ayo dekatkan diri pada ulama, banggalah kalau dekat pada ulama. Terus berjuang bersama ulama, karena keberkahan ada bersama para ulama. Yang ketiga siapa? Yang ketiga para santri. Kenapa pada saat itu bawa berkah? Karena mereka calon ulama. Ini saya punya contoh, ya, dan contohnya hidup. Alhamdulillah semoga panjang umur, sehat walafiat. Bahkan contohnya saya bawa dari Jawa. Siapa? Ini Ustaz Hasan Basri ini. Ini beliau contoh. Dulu orang Madura itu kalau mau mondok, ya. Kalau mondok itu biasanya dibekali sama tetangga, dikasih uang sekian. Subhanallah, uang yang diberikan sama kerabat-kerabat sama tetangga itu dibelikan apa? Bebek. Subhanallah, bebek itu bertambah, bertelur, tambah lagi satu. Selama mondok, berapa tahun sama mondok waktu itu? 13. Dari mulai di pondok sampai
10 tahun mondok ya, nggak pernah bayar. Kenapa? Karena bayarnya itu cukup dengan bebek itu. Subhanallah, setelah 10 tahun kan selesai belajarnya. Sekarang tinggal mengabdinya kan. Nah, setelah mengabdi nggak bayar lagi. Subhanallah, begitu nggak bayar lagi, bebeknya mati satu-satu. Sampai habis sama sekali. Ini beliau masih ada. Berkah dimudahkan Allah Ta'ala. Oleh karenanya beruntung kalau punya anak masuk pesantren. Karena apa? Insya Allah orang tuanya diberkati oleh Allah Ta'ala. Sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama, al-yumnu. Semoga kita dapatkan. Yang kedua, kenapa majlis ini dinamakan al-iman? Karena iman itu yang kita perlukan sekarang ini. Kenapa banyak di antara manusia, saudara-saudara kita kaum muslimin, kaum muslimat sekarang ini banyak yang tidak peduli kepada dirinya, tidak peduli kepada keluarganya, tidak peduli apa yang akan terjadi nanti di alam kubur, tidak peduli apa yang terjadi nanti di alam mahsyar dan sebagainya. Kenapa? Nggak ada iman. Apa itu iman? Nah, ini banyak orang yang salah paham, salah persepsi. Iman itu adalah sebuah pencapaian dan bukanlah sebuah gelar atau sebuah sebutan, tidak. Tapi iman adalah sebuah pencapaian, sama seperti presiden. Bapak presiden, nggak mungkin dia menjadi presiden kecuali setelah dia berusaha dengan usaha yang gigih, maka dia jadi presiden. Orang yang kaya nggak mungkin akan menjadi orang kaya kecuali setelah dia berusaha menjadi orang kaya, barulah kemudian dia disebut sebagai orang kaya. Iman itu juga seperti itu. Nggak gampang, nggak mudah menjadi orang iman, itu nggak mudah. Sehingga dikatakan seorang mukmin itu nggak mudah. Karena apa? Ini zaman yang disampaikan 1400 tahun yang lalu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nanti di akhir zaman masjid-masjid itu penuh. Mereka sholat di dalamnya. Tapi sayangnya kata Muhammad, walaysa fihi mu'min. Seorang mukmin pun tidak ada. Mereka sholat penuh masjidnya, penuh sesak, banyak orang sholat di situ. Tapi satu orang mukmin saja nggak dapat. Nah, kenapa? Karena iman itu adalah bukan sebuah gelar tapi sebuah pencapaian. Siapa iman? Iman itu adalah orang yang berkeyakinan. Iman itu keyakinan. Kata Nabi Muhammad, al-iman huwal yakinu kulluh, al-yakinu huwal imanu kulluh. Yakinan itu adalah iman. Iman itu adalah keyakinan. Kalau kita mau ibaratkan, keyakinan itu seperti apa? Keyakinan itu tidak mungkin akan terlaksana di dalam diri manusia kecuali setelah melewati tahapan pengetahuan. Sama seperti saya bertanya kepada antum semua, sekarang ini siang apa malam? Siang apa malam? Berani bersumpah? Berani bersumpah. Mau digorok kalau bilang malam sekarang ini, tetap dia nggak mau. Kenapa? Karena yakin. Iman itu seperti itu. Kita harus membina iman kita itu sekuat keyakinan kita bahwa saya sekarang ini malam. Sehingga bagaimana kiranya kalau seumpama orang yang berkeyakinan bahwa saya sholat lima waktu itu wajib dan menjadi sebab kebahagiaan, menjadi sebab kesengsaraan kalau kita meninggalkan sholat lima waktu, dia yakin akan hal itu, akan meninggalkan? Nggak akan meninggalkan. Itu yang harus kita bina. Di mana kita membina keimanan? Di sini. Di majelis taklim ini akan terbina keimanan. Alhamdulillah Pak, saya ini kawin sama istri saya, ibunya anak-anak ini. Ini anak saya yang keempat, yang alhamdulillah umur 16 tahun sudah bisa ikut dakwah, bahkan beliau sudah menerima undangan. Tapi beda cara pidatonya dengan saya, karena beliau kalau pidato saudara-saudara gitu, seperti Bapak Soekarno gitu. Nah, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Beliau saksinya. Kalau saya bohong silakan bilang bohong, Habib Husin ya. Saya kawin sama ibunya itu 24 tahun sudah. Demi Allah, alhamdulillah tangan ini nggak pernah menyentuh, nggak pernah. Nyentuh baik ya, nggak mungkin dong nggak nyentuh terus ada anaknya nih. Tapi nyentuh sampai menempeleng, sampai memukul, sampai nunjuk-nunjuk, alhamdulillah saya tidak pernah. Alhamdulillah mulut saya nggak pernah mengata-ngatai dia, sampai mencemooh dia, sampai menghinakan ibunya, tidak pernah. Alhamdulillah. Betul apa tidak Zin? Jangan bohong. Tahu betul katanya. Kenapa demikian? Saya tahu. Saya punya keyakinan. Kalau saya lakukan itu saya dosa. Alhamdulillah, semenjak umur 6 tahun, alhamdulillah, semenjak umur 6 tahun dan semoga terus jaga sampai saya meninggal. Semenjak umur 6 tahun sampai sekarang saya tidak pernah meninggalkan sholat dengan cara berjamaah, alhamdulillah. Kenapa? Karena saya tahu. Kalau sholat sendirian, sulit untuk kita mendapatkan pahalanya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Laisa lil musalli min sholatihi illa ma akila minha." Orang yang sholat itu tidak dapat apapun daripada sholatnya kecuali yang khusyuk. Bagaimana kita sholat khusyuk? Coba contohkan bagaimana kita sholat khusyuk.
Dari awal sampai akhir kita khusyuk. Sehingga solat yang semacam itu yang digariskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai. Solat itu bisa mencegah pelakunya daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Berapa banyak orang solat tapi tetap saja dia berdosa. Kenapa? Karena solatnya itu enggak sesuai dengan perintahnya Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Enggak ada khusyuknya. Oleh karenanya supaya kita itu mengakali bagaimana supaya kita sholat dan diterima dan pahalanya itu tetap kita dapatkan, caranya sholat jamaah. Enggak repot-repot kita. Kalau sholat jamaah pasti insya Allah akan diterima sholatnya. Dan sehingga apa? Sehingga fungsi daripada sholat itu semuanya akan kita dapatkan. Kenapa? Iman. Kenapa saya tidak memukul? Kenapa saya tidak menghinakan? Kenapa saya tidak merendahkan? Kenapa saya sabar pada diri saya? Iman. Ada ilmu. Jadi iman itu adalah ilmu. Sama seperti kalau kita tahu, misalnya, mohon maaf, ini diumumkan oleh Habib Hadi, hati-hati ya nanti yang pulang ya. Kenapa? Karena di jalan ini, jalan yang antum lalui semuanya, sudah dibikin jebakan sebanyak 360 jebakan. Jebakannya berupa lubang yang dalamnya itu sampai 2 meter, di tengah-tengah atau di dalamnya 2 meter itu, di tanah itu, sudah disiapkan paku-paku yang panjang, yang sekiranya kalau kita itu masuk ke dalam pasti mati. Ada 360 jebakan. Kira-kira selamat apa tidak? Antum pulangnya ke rumah selamat apa tidak? 360 ini sekitar sini semuanya. Selamat apa tidak? Kira-kira selamat apa tidak? Oh, gimana caranya selamat? Kalau bisa terbang mungkin selamat. Tapi ditutup dengan tanah ini. Jebakannya semua ditutup dengan tanah, persis seperti tanah semula. Bagaimana kita bisa selamat? Satu-satunya cara supaya kita selamat bagaimana? Kita harus tanya dulu pada Hadi. Di mana saja letaknya jebakan itu? Oh di sini, oh di sini, oh di sini. Oh berarti saya tahu. Oh jadi jangan lewat sini, jangan lewat sini, jangan lewat sini. Ada tandanya. Nah ini. Jadi kalau kita itu belajar, ini yang terjadi. Tapi kalau kita nggak belajar, nggak berhadir majelis taklim, bagaimana akan selamat? Bagaimana akan bahagia? Mohon maaf, ada 5 pertanyaan. Silahkan dijawab dan yang jawab saya doakan semoga panjang umurnya lebih daripada yang ditentukan 20 tahun. Dan yang menjawab saya doakan lebih harta bendanya dari yang ditentukan 20 miliar. Beruntung yang menjawab, kalau nggak jawab saya nggak doakan, bisa jadi besok mati. Saya mau tanya, yang membuat orang itu panjang umurnya atau pendek umurnya siapa? Nah yang menjawab untung, insya Allah panjang umur. Saya mau tanya, yang bikin orang itu sugih atau tidak sugih, kaya atau tidak kaya itu siapa? Yang bikin orang itu sehat atau sakit itu siapa? Yang bikin orang itu sukses atau tidak sukses siapa? Yang bikin orang itu bahagia atau tidak bahagia siapa? Kita tahu semuanya, jawabannya Allah. Bagaimana mungkin? Nggak sholat mau bahagia dari mana bahagia? Dari mana akan datang bahagia itu? Bahagia itu satu-satunya datangnya daripada Allah. Bagaimana akan panjang umur? Bagaimana akan mendapatkan semua harapan kita kalau kita itu dalam keadaan melanggar? Sama seperti kalau saya atasan, antum semua bawahan. Setiap saya katakan, ayo masuk kerja itu jam 7 ya, jangan terlambat. Bukan jam 7 datangnya jam 9 setiap hari. Pulangnya harus jam 4, ini enggak, jam 2 pulang. Setiap hari, bikin saya jengkel. Sehingga apa? Lalu tiba-tiba datang antum semuanya, Beb, minta tolong Beb, apa? Naikkan gaji saya. Mau dikasih enggak? Bukan gaji, saya pentung kamu sama ini gitu. Itu yang terjadi. Jadi enggak mungkin, pakai logika. Kenapa saya kata demikian? Demi Allah karena cinta saya kepada antum semuanya. Antum ikhwani. Kalau antum ingin tahu iman itu kayak gimana? Iman itu antum lihat semuanya yang di depan nih. Depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita, siapa mereka? Kalau kita katakan, oh ini orang Jawa, ini orang Bugis, enggak iman. Kalau ini katakan, ini adalah kakanda saya, ini adalah adinda saya, ini adalah saudara saya, itu adalah iman. Harus tertanam dalam hati kita seperti itu. Jangan mau kita dibohong-bohongin sama setan itu. Memang setan itu ingin cuma satu hal, bagaimana hidup kita itu tidak enak, hidup kita itu sengsara, keluarga kita juga sengsara, anak keturunan kita sengsara. Bagaimana caranya? Jauh daripada ilmu. Sampai katakan jangan dekat-dekat, nanti kalau kita tahu, kalau kita dekat sama habaib ini, akhirnya kita tahu yang bisa kita lakukan, nanti kita tinggalkan. Padahal dengan kita itu menjauhi apa yang harusnya kita ketahui, justru dia itu berpaling darinya secara amal dan secara gaul. Dua-duanya, jadi dosanya 2 kali sekaligus. Lebih baik kita tahu tapi kita tidak mengerjakan, itu lebih baik daripada kita tidak tahu sama sekali. Sementara Allah merintahkan kita untuk tahu. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala,
Nggak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kita bahagia, anak-anak kita bahagia, keturunan kita bahagia, kecuali kalau tersentuh dengan salah satu daripada 4M. Ayo sama-sama belajar untuk benar-benar melaksanakan perintahnya Nabi. Tidak ada seorang pun di antara kita keluar, lahir sebagai umatnya Nabi Muhammad, kecuali pasti mendapatkan permintaan dan tuntutan daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah minta harta benda, jabatan, tidak. Tapi Nabi Muhammad minta satu hal. Apa itu? Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ayo sama-sama kita sampaikan. Nggak bakal bahagia hidupnya kecuali kalau kita tersentuh dengan salah satu daripada 4M. Apa itu M yang pertama? M yang pertama mondok. Mondok itu yang terbaik. Karena di situ diajarkan teori sekaligus praktek. Dan itu yang diambil oleh pihak Barat dan Eropa serta Amerika, bahwasanya konsep pendidikan yang terbaik sekarang ini adalah konsep boarding school. Kenapa dikatakan boarding school? Karena di situ diajarkan bukan cuma teori saja, tapi teori sekaligus penerapan. Nah, itu yang ada terjadi di pondok. Coba lihat, silahkan buka pikiran kita. Bedakan antara orang yang belajar di pondok sama yang nggak pondok. Beda antara wali santri yang anaknya mondok sama yang nggak mondok. Beda, akhlaknya beda, budi pekertinya beda. Kenapa diajarkan di sana? Itu yang pertama. 3 bulan saja anak kita masuk pondok sudah beda, sudah akhlaknya. Nah itu kalau bisa mondok. Nggak bisa mondok, ya sudah, nggak apa-apa. Ambil alternatif yang kedua. Apa pilihan kedua? Silakan anak kita masukkan pendidikan formal, silakan. Tapi nanti jangan lupa siang hari masukkan madrasah diniyah yang tersebar di mana-mana. Madin, madrasah diniyah. Kalau semua itu nggak mau dilakukan juga, nggak apa-apa. Masih ada pilihan ketiga. Apa itu? Mengaji kepada guru ngaji. Biarkan anak kita mengaji Al-Quran kepada guru ngaji. Kalau nggak bisa juga, sudah nggak apa-apa. Masih tinggal satu. Tapi nggak ada pilihan yang kelima, cuma satu-satunya pilihan terakhir. Apa itu? Majelis taklim seperti ini. Yang hadir majelis taklim jangan cuma, mohon maaf, ayahnya, ibunya, bawa anak-anaknya, yang masih muda, yang masih anak-anak, bawa semuanya. Biarkan anak-anak ini yang kecil melihat, memandang wajahnya para ulama. Mungkin mereka itu belajar dan memandang wajah ayahnya atau gurunya yang seorang wali dan lain sebagainya, sehingga banyak di antara wali-wali Allah, di antaranya Syekh Abdul Qadir Jalani, beliau mengatakan, yang memandang wajahku dan siapa yang memandang wajahku maka dia akan, saya jamin, masuk dalam surga. Nah, bisa jadi seperti itu. Oleh karena saya masih teringat waktu saya kecil dulu, saya masih kecil, antara umur 4 tahun, saya punya kakak umur 6 tahun, Habib Zain yang sekarang menjadi pengasuh pengganti daripada saya punya ayah. Jauh-jauh dari Madura. Saya punya ayah itu naik bis, turun bis, naik bis, turun bis, hanya pergi ke Tanggul, ke Jember untuk bertemu dengan Habib Soleh Tanggul. Untuk apa? Minta doa saja, dipegang kepalanya, didoakan. Alhamdulillah berkat doa itu, alhamdulillah kita jadi seperti ini. Nah, oleh karenanya, ayo, jangan sampai kita tidak tersentuh dengan 4M ini. Paling tidak majelis taklim. Kalau sudah majelis taklim itu kita datangi 1 minggu 2 kali, insya Allah keberkahan itu akan terasa. Dan yang paling penting, keberkahan yang sangat kita harapkan dan semoga untuk semuanya sudah ditetapkan pada malam ini, yaitu ketika kita meninggal dunia, kita sempat untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, lalu meninggal dunia. Yang dikatakan oleh sebagian orang yang saya kenal, dia adalah seorang perawat di rumah sakit Mojokerto, rumah sakit umum. Subhanallah, saya Bib 10 tahun merawat sebagai perawat di rumah sakit ini, ada 1000 orang. Alhamdulillah saya hitung, saya coba untuk mengingatnya, untuk menjadi pelajaran bagi yang setelah saya, yang saya hadiri ketika mereka akan meninggal dunia. 1000 orang. Dari 1000 orang yang akan meninggal dunia itu, yang berhasil mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cuma 9 orang saja. Saya tergugah, siapa 9 orang itu? Ternyata rata-rata 9 orang itu adalah yang sholat jamaah, adalah mereka yang hadir majelis taklim, adalah mereka yang baik kepada keluarganya, adalah mereka yang berakhlak yang mulia, adalah mereka yang baik kepada tetangganya dan sebagainya. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga kita termasuk yang 9 orang ini, dan semoga semua yang ada di sini ditentukan Allah Ta'ala meninggal dalam keadaan kita mengucapkan akhir kalimat yang kita ucapkan di dunia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, sebagai jaminan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad, sebagai jaminan kita termasuk yang aman daripada azab kubur, sebagai
sebagai jaminan kita termasuk yang aman daripada azab neraka, sebagai jaminan ketika kita itu dihisab oleh Allah Ta'ala kita akan lepas daripada hisabnya dalam keadaan ringan dan cepat serta kilat, dan sebagai jaminan insya Allah kita akan melewati sirat yang sangat panjang yang dikatakan Nabi SAW, sirat itu panjangnya perjalanan selama 500 tahun dalam keadaan secepat kilat, dalam keadaan selamat insya Allah, tidak tersentuh sedikit pun tak kaki kita ke pijakan kita di atas sirat, karena secepat kilat kita akan melampaui sirat tersebut insya Allah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.